Pandemi boleh saja memaksakan kita berdiam diri di rumah. Meski begitu, kita harus tetap produktif. Mimpi kita tentu berbeda-beda, tapi kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan mimpi tersebut. Jangan khawatir, Anda bisa menjadi diri sendiri sehingga Anda lebih bahagia dan lebih menikmati hidup. Dan kita harus semangat, oke? Pokoknya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Safrial TV yang masih setia sampai saat ini menonton konten-konten Safrial TV yang saya hormati. Kita jumpa lagi dalam hal membahas potensi-potensi yang ada pada mahasiswa Forum Studi Bahasa dan Sastra Indonesia yang mengambil mata pelajaran Sanggar Sastra. Pada konten sebelumnya saya bicarakan bahwa kita bicara Sanggar Sastra, kita harus melatih potensi dalam bidang kebahasaan. Itu modal dasar, yaitu keterampilan menyimak atau mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. 4 keterampilan ini harus dilatih terus, dikoreksi, ditata terus. Dalam pelajaran public speaking ini juga dipelajari. Kalau hanya memiliki 4 keterampilan ini, mahasiswa hanya mampu sebagai penyiar radio. Karena penyiar radio itu kan tidak dilihat oleh orang. Yang didengar cuma suaranya. Anda mungkin pernah mendengar sekilas tentang kelakuan penyiar radio. Konon ceritanya, ada penyiar radio yang sangat digemari di Jakarta, yaitu penyiar radio salah satu radio amatir terkenal di Jakarta. Begitu bagusnya suara, sehingga para penggemarnya ingin ketemu dengan penyiar radio ini. Tentu saya penyiar ini punya penggemar bukan hanya orang tua, tapi para gadis-gadis belia yang pada waktu itu belum ada dunia YouTube. Begitu tertariknya dengan mendengar vokal atau berbahasanya penyiar radio itu. Salah seorang penggemarnya, seorang perempuan, datang ke studio. Kebetulan penyiar radio itu sedang menyiarkan acara yang rutin menjadi tanggung jawabnya di pagi hari. Karena penasaran ini, penggemarnya, ia bersedia menunggu sampai penyiar radio itu berhenti atau selesai membuat acara. Lalu beberapa saat kemudian ia dipersilakan masuk. Anda tahu apa yang terjadi? Yang terjadi justru tidak seperti apa yang dibayangkan oleh penggemarnya. Penyiar radio itu menggunakan celana pendek untuk santai. Mohon maaf, hanya pelapis celana kolornya. Kemudian wajahnya tidak pula ganteng. Tapi itulah yang terjadi. Saya selalu mengatakan, bahasa itu punya magnet, punya kekuatan, punya daya tarik. Kalau orang sudah tersugesti dengan bahasa kita, apapun yang kita suruh, dia akan lakukan. Mana ada hipnotis yang dia tidak bisu? Anda pasti mengatakan, ada Pak, limbat, dia tidak pernah bicara. Sebetulnya limbat itu bicara. Dia akan komat-kamit mulutnya.
Dalam kategori bicara itu namanya berbisik. Atau bicara dalam hati. Memang dia mungkin tidak menggunakan alat ucap. Ada juga orang yang jago berbicara dengan menggunakan suara perut. Dia menggunakan dua karakter. Karakter dia aslinya dan karakter boneka. Dengan memainkan boneka, dia bisa seolah-olah dua karakter. Dia bisa sedikit menggerakkan mulut, tapi dia bisa mengucapkan kata-kata. Nah, ini banyak, baik di dunia maupun di Indonesia, penghibur-penghibur anak-anak menggunakan cara seperti itu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebagai seorang guru, kalau sekarang oke lah, kuliahnya daring. Tidak terlalu penting karakter, postur tubuh. Tetapi kalau udah daring, apa yang terjadi? Tidak cukup 4 keterampilan berbahasa itu yang harus dikuasai. Ia juga harus menguasai seni berteater. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada hakikatnya seorang guru itu sebetulnya adalah pelakon monolog. Dia berperan jadi guru pas di dalam kelas. Dia seorang monolog. Karena itu orang selalu mengatakan, sekarang jarang mungkin, seni mengajar. Jadi seni mengajar itu bukan menguasai metodenya saja, tapi seni perannya juga dipentingkan. Bagi kepala sekolah yang mengerti akan hal itu, atau sekolah yang mengerti akan hal itu, selalu disiapkan kaca yang besar setinggi badan guru-gurunya. Sehingga gurunya bisa melihat dari ujung kepalanya, kalau saya pakai peci, sampai ke ujung kakinya. Sebelum dia masuk kelas. Selama ini pemahaman pun juga salah terhadap cermin itu. Lebih cenderung kepada bicara tentang makeup. Kalau perempuan lipstiknya, alis matanya. Kalau laki-laki apakah resleting celananya sudah terpasang atau belum? Atau buah bajunya ada yang masih tanggal. Itu betul tentang kerapian. Tapi seharusnya setelah itu Anda menatap ke cermin itu sejenak. Lalu Anda pikirkan, Anda hayati. Hari ini Anda ingin berperan jadi guru yang bagaimana? Ingat kata peran tadi. Jadi peran berarti berperan, bermain teater. Guru yang bagaimana? Kalau Anda tanyakan, referensinya apa? Oh, ada referensi. Anda kan dulu pernah juga sekolah. Anda juga dulu pernah yang membenci guru dan menyukai guru. Ada guru yang idola Anda, ada guru yang tidak idola Anda. Nah, kalau Anda ingin jadi guru yang idola, tentu Anda harus membayangkan bagaimana guru itu sehingga menyenangkan Anda belajar. Bisa jadi ketika peran itu Anda lakukan, Anda lakoni ketika masuk kelas, Anda akan menjumpai juga atau akan menciptakan juga siswa-siswa seperti Anda menyukai guru Anda itu. Kalau peran itu sempurna Anda lakukan. Jika tidak, tentu untuk penampilan berikutnya perlu adanya koreksi. Saudara-saudara sekalian, kembali ke persoalan 4 keterampilan bahasa itu. Dalam seni pertunjukan, ada seni namanya drama, ada seni namanya drama yang berdialog, kelompok, tim, beberapa orang pemain, ada yang monolog.
Ada kombinasi di antara itu. Di dalam drama yang dialog, ada monolog di sana. Mungkin di awal, mungkin di tengah, mungkin di akhir. Nah, kita bicara tentang monolog. Definisi sempit, ya lakon tunggal. Dulu orang mungkin tidak membayangkan ada satu bentuk kesenian yang sekarang lagi populer namanya stand up comedy. Taunya orang mentas, pemainnya tunggal, itu monolog. Tapi kalau kita bisa berpikir lebih cerdas, lebih luas, orang mendongeng ya monolog. Penjual obat ya monolog. Guru juga monolog. Motivator juga monolog. Artinya sentralnya pada dia. Dominan bahasanya pada dia. Kalau ada bahasa-bahasa reaktif, itu tidak jadikan perhitungan. Sehingga seketika muncul dialog, itu bukan jadi perhitungan. Tapi dominannya, ia bicara tunggal. Jadi oleh karena itu, dari pemahaman ini, seorang calon guru, bahkan guru sekalipun, harus belajar seni monolog. Anda tahu, seni monolog ini dalam kehidupan kita banyak sekali manfaatnya. Orang yang menguasai agama, kalau nggak pandai dia monolog, ceramah. Tidak pandai dia menghidupkan suasana jadi singa podium. Alamat jarang diundang. Tapi walaupun ilmunya tidak seberapa, tapi dia seperti singa podium, bakal ramai pengikutnya. Tentu saja penceramah yang kita harapkan dia punya ilmu dan jago dia berbahasa. Kenapa pentingnya berbahasa? Bahasa itu sarana untuk mentransferkan apa yang ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita kepada audiens. Karena itu yang berbahasa tunggal itu dia adalah orang yang beri stimulus. Diharapkan ada respon. Kalau responnya positif, nyambung dia. Stimulus dengan respon itu menyambung. Saudara-saudara sekalian, sebagai motivator, kalau kita cermati motivator itu, dia bisa menjual kemampuan berbahasanya sehingga dia diundang kemana-mana. Anehnya, kalau dia tidak dipakai lagi, apa yang disampaikannya kepada orang, justru dia sendiri tidak bisa memakainya. Kehidupannya juga melarat. Tapi ketika dia tampil memotivasi orang, bagaimana orang bisa bekerja, menghasilkan uang dengan kemampuan berbahasa, gestur tubuh, mimiknya, orang tersugesti. Orang berani bayar untuk mendengar arahan motivator. Oleh karena itulah, saya berpikir bahwa potensi diri mahasiswa prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dalam keterampilan bahasa harus terus diasah. Kembali lagi persoalannya, kuliahnya ini daring, bukan during. Kalau during bisa seketika saya bereaksi, kamu coba, kamu tirukan lagi, cepat, bisa dilihat. Tapi ini walaupun dengan live, tapi terbatas. Apa jadinya? Kembali lagi saya menggunakan YouTube. 2 kelas angkatan 2018 A dan B. Saya wajibkan membuat konten monolog. Monolog tentang apa saja. Saya tidak mementingkan materinya. Yang saya pentingkan adalah keterampilan berbahasanya. Bagaimana dia memainkan intonasi, tempo, dinamik, dan nada. Bagaimana dia memancarkan mimiknya dan gestur tubuhnya. Walaupun
Ada sebagian seperti saya, hanya separuh yang bisa nampak. Tapi paling tidak, kita berupaya memperbaiki tutur bahasanya para mahasiswa. Di mana letak kelemahannya, itu kita ingatkan. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang saya lihat punya potensi untuk berbicara itu. Jago-jago berbahasa. Saya selalu mengatakan tidak salah lagi mereka nantinya sebagai sarjana bahasa dan sastra Indonesia. Kalau ini terus diasahnya, saya yakin dia jadi guru bahasa sastra Indonesia yang punya keterampilan berbahasa yang bagus di muka kelas. Tapi saya tidak bisa menampilkan semuanya. Nanti apa kata orang? Ini konten Safdral TV mengandalkan semuanya konten mahasiswa. Namun sebagai bukti kerja atau perkuliahan saya, kerja mahasiswa, saya harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada pihak yang berwenang, yang bisa melihat setiap saat hasilnya. Saya pilih 4 orang. 2 dari 18A dan 2 dari 18B. Dan ini bisa kita nilai bersama. Saya mengatakan ini bukanlah titik kesempurnaan. Saya juga mengkritisi kelemahan-kelemahannya pada konten. Baik melalui konten komentar maupun melalui WA. Saya komentari. Kalau mereka memintanya. Dan kewajiban saya juga sebagai dosen pengampu Sanggar Sastra untuk memberikan arahan. Tinggal lagi mereka bisa menyadari atau tidak. Saya juga menyarankan kepada mereka untuk juga mengintrospeksi. Ketika sudah membuat konten, amati lagi. Kalau perlu sebelum membuat konten, amati orang-orang yang pintar berbicara di muka kamera. Amati. Apa kelebihannya? Tiru. Apa kelemahannya? Jangan ditiru. Semakin banyak referensi Anda melihat orang berbicara, dan Anda bisa menerapkannya pada diri Anda akan lebih hebat daripada apa yang Anda lihat, daripada orang-orang yang jadi referensi Anda. Camkanlah itu. Mari kita lihat. Yang pertama, dari kelas A. Ini ada namanya Alda Naila Ramadhani. Kalau lihat namanya bulan Ramadan lahir. Karena dia perempuan pakai I. Kalau laki-laki Ramadan. Kalau dia perempuan, karena dia perempuan Ramadhani. Jadi bulan ini ada juga kelaminnya, ada identitasnya. Ya, kita hanya bercanda aja. Mari kita lihat. Dia berbicara tentang tip produktif di masa pandemi. Ketika negara kita dilanda pandemi, orang pada bingung. Usaha UKM pada tutup. Bahkan buru-buru ada yang dirumahkan. Ada pengurangan pekerjaan. Bahkan ada perusahaan yang tutup. Orang kalah kabut. Ekonomi masyarakat semakin susah. Nah, dia menyampaikan secara monolog tip produktif di masa akademik. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaat dari apa yang dibicarakannya. Sekali lagi saya ingatkan pada Anda, saya fokus kepada aspek berbicaranya dengan gestur tubuh dan mimik. Saya tidak bicara tentang materi yang dibicarakannya. Itu sarana untuk dia berlatih. Tapi mudah-mudahan materi yang dipilih oleh mahasiswi kita ini hal yang sangat berguna bagi kita semua. Mari kita saksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di kanal YouTube Alda Nela Rahmadani. Nah, pada video kali ini Alda akan membahas tentang tips agar tetap produktif di masa pandemi. Penasaran kan? Tetap tonton ya sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pandemi boleh saja memaksakan kita berdiam diri di rumah. Meski begitu, kita harus tetap produktif. Misalnya seperti saya mengisi kekosongan hari-hari saya dengan cara menjual makanan secara online. Selain menghasilkan uang, kegiatan ini juga bisa membantu perekonomian keluarga. Dan selain itu juga, kegiatan ini bisa mengasah kemampuan saya dalam hal memasak. A few moments later. Nah, untuk teman-teman, saya memiliki beberapa tips untuk menjadikan hari teman-teman lebih produktif. Yang pertama, lakukan kegiatan yang menghasilkan. Misalnya seperti saya tadi, berjualan makanan secara online. Selain bisa menghasilkan uang, saya juga bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, untuk teman-teman bisa membuat kebun kecil di samping rumah atau di belakang rumah dan ditanami misalnya seperti tanaman cabai atau sayuran. Hasilnya bisa teman-teman manfaatkan sendiri atau bisa teman-teman jual kalau hasilnya banyak. Wow. Yang kedua, mengembangkan hobi. Nah, teman-teman semua bisa mengembangkan hobi teman-teman yang tidak bisa teman-teman lakukan saat kuliah atau sekolah tatap muka. Jadi, teman-teman bisa mengembangkan hobi-hobi teman-teman. Misalnya, ada nih yang hobi olahraga, tapi kekurangan waktu saat kuliah atau sekolah tatap muka. Nah, banyak waktu kosong yang bisa teman-teman isi dengan mengembangkan hobi teman-teman tersebut. Tips yang terakhir, melakukan hal-hal baru. Misalnya seperti saya, melakukan hal-hal baru seperti berbicara di depan kamera. Sebelum masa pandemi, saya tidak memiliki kanal YouTube dan tidak memiliki konten sama sekali. Nah, setelah masa pandemi ini saya mengisi kekosongan saya dengan cara membuat konten-konten untuk kanal YouTube saya. Nah, dengan begitu saya terbiasa berbicara di depan kamera dan melakukan hal-hal baru seperti ini. Oke, jadi itu tadi tips-tips tetap produktif di masa-masa pandemi. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda sudah mencermatinya, bagaimana dia menggunakan bahasa. Memang masih ada titik-titik lemahnya. Memainkan nada, tempo, ada yang harus dilambatkan, ada yang harus dipercepat. Dinamiknya misalnya, ada yang harus tinggi, harus direndahkan. Di nada, atau yang harus dikuatkan dan dilambatkan di dinamik. Itu yang perlu diperhatikannya. Mana kata-kata kunci dari pembicaraannya itu. Baik, yang kedua, kita tampilkan sebagai perbandingan. Kita tidak menilai dua sosok ini, tapi di mana letak kelebihan dan kekurangannya, ya kita saling mengisi. Kita mungkin bisa saling mengkritisi untuk perbaikannya dan untuk masukan bagi semua penonton. Kolom komentar jangan segan-segan Anda berikan yang positif, pasti kita ambil. Kalau sifatnya membuli, kita tinggalkan. Itu bukan kebiasaan yang bagus. Saudara sekalian, yang kedua namanya Windy Rahma Nelda. Rimi Nelda ini cukup unik, tapi pembicaraannya yaitu sang pecinta mimpi. Anda termasuk orang sang pecinta mimpi? Saya yakin kalau mimpi itu menggambarkan keberuntungan, Anda tidak mau bangun. Misalnya mimpi dapat uang, Anda ingin lama-lama bangun supaya uang itu benar-benar terwujud. Tapi coba kalau mimpi dikejar genderuwo, Anda mungkin tidak mau lagi tidur, takut genderuwo itu masih mengejar Anda.
Kita perhatikan bagaimana Windy monolog. Berbicara tentang mimpi, tentu teman-teman sekalian juga memiliki mimpi kan? Mimpi kita tentu berbeda-beda, tapi kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan mimpi tersebut. Mimpi. Apa itu mimpi? Apakah itu hanya bunga tidur? Atau kenyataan yang belum terlihat di depan mata? Atau bahkan ada yang menganggap mimpi itu hanya ilusi yang terlihat bagi mereka yang putus asa. Apapun itu, mimpi tetap saja punya kekuatannya. Jika tidak demikian, manusia tidak akan mungkin merajai dunia ini. Siapa yang peduli apakah mimpi itu hanya bunga tidur atau bahkan hanya ilusi? Bukankah mereka yang bermimpi mendapat kekuatan mereka dari mimpinya itu? Jika tidak demikian, manusia tidak akan mungkin merajai dunia ini. Karena mimpi menjadi seekor burung, maka manusia membuat pesawat. Karena ingin lebih cepat dari kuda, maka manusia menciptakan mobil yang canggih. Karena ingin menjelajahi laut, manusia menciptakan kapal yang bisa tenggelam namun tidak membunuh mereka. Dunia ini berputar di sekitar mimpi manusia. Dan mungkin saat manusia telah bosan bermimpi, saat itu pun bumi akan berhenti berputar. Dunia berubah seiring dengan perkembangannya manusia. Tidak peduli apakah mimpi itu akan mempercantik dunia atau bahkan sebaliknya bisa menghancurkan dunia tersebut. Manusialah yang menentukannya, karena manusia yang bermimpi. Apakah dunia akan menjadi lebih buruk atau bahkan menjadi lebih baik? Tidak ada satupun yang tahu. Tetapi selagi dunia masih berputar, semua memiliki kesempatan yang sama untuk merubah dunia menjadi lebih baik. Maka mulailah bermimpi agar dunia terus berputar. Selamat bermimpi dan semangat untuk mewujudkannya. Apakah Anda sudah mencermati kemampuan berbahasanya? Inilah dua putri Forum Studi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018A. Mungkin saja saya kurang cermat, ada yang lebih bagus dari itu. Mungkin saja. Nah, tetapi kedua mahasiswa ini, menurut saya sebagai pengasuh, tidak memalukan. Dan dia harus belajar terus untuk mengembangkan kemampuan berbahasa.